Selamat sore teman-teman, pemuda, remaja, dan tunas GSRI Karawang, Pos PI Cikampek dan Pos PI Cikarang yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Baik teman-teman, kita akan segera memulai kebaktian sore ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita mulai persekutuan pemuda, remaja, dan tunas GSRI Karawang, Pos PI Cikampek, dan Pos PI Cikarang sore ini. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar untuk dunia yang cemar, Ia rela memberikan putranya yang kudus untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari NKI nomor 289, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia
bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya. Dan amat akan hati kita senang memandang Yesus dalam surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Dari pagi, siang, hingga pada sore hari ini, sungguh Bapa, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian ini. Ya Bapa, biarlah kebaktian ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman yang melayani. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, biarlah kami dapat melayani dengan baik dan dengan sungguh-sungguh Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap peralatan yang dipakai. Biarlah setiap peralatan yang dipakai dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman yang mengikuti kebaktian ini, baik yang di dalam gereja maupun yang melalui live streaming. Ya Bapa, biarlah kami terberkati oleh kebaktian ini. Begitu juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi ya Bapa, lidah bibir hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami, dan biarlah setiap firman-Nya dapat menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 25. Kita akan membacakannya dimulai dari perikop. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu jangan aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan,
dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengar, dapat kita renungkan, serta dapat kita lakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, dengan saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian Bawalah Aku Dekat ke Salib. Salibnya
salibmu sandaranku, rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu. Salibnya, salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan, anak-anak muda sekalian, saya mau bertanya satu hal kepada kita pada malam hari ini. Siapakah kita di hadapan Tuhan, saudara? Siapakah saya dan saudara di hadapan Tuhan pada sore menjelang malam hari ini? Alkitab menjawabnya bahwa kita diciptakan dari debu, saudara. Debu itu adalah barang yang tidak berharga. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Alkitab pun menjawab, saya dan saudara adalah orang-orang yang paling berdosa. Karena dosa-dosa kita sepantasnya kita dimurkai. Karena dosa kita sepantasnya kita dicampakkan ke dalam lautan api neraka selama-lamanya. Karena dosa-dosa yang kita lakukan membuat kita sepantasnya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan pada saat sore menjelang malam hari ini. Mohon ampun kepada Tuhan untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan itu. Baik disengaja, tidak disengaja. Dosa dalam perkataan kita, dosa dalam tingkah laku kita, lifestyle kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita kepada Tuhan, mohon ampun kepadanya untuk semua dosa yang kita lakukan itu. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya memberikan waktu beberapa saat kepada kita untuk berdoa secara pribadi dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dipersilakan saudara. Bapa kami di dalam kerajaan surga,
inilah kami di hadapan-Mu pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata-Mu. Engkau tahu, Engkau kenal siapa kami. Bahkan Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang paling berdosa. Manusia-manusia yang paling celaka. Orang-orang yang paling berdosa di antara orang yang berdosa. Itulah sebabnya pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau ya Bapa. Mohon ampun kepada Tuhan untuk semua dosa-dosa yang kami lakukan ya Bapa. Baik dosa-dosa dalam perkataan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, lifestyle kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Belas kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Kami sering melalaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami sering malas baca firman-Mu. Kami sering sekali malas untuk saat teduh. Kami tidak mau bersekutu. Kami sering sekali membuka aplikasi-aplikasi dalam handphone kami dibanding dengan kami membaca firman-Mu, dibanding dengan kami menghidupi firman-Mu setiap hari. Ya Tuhan, ampunilah kami, belas kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kami tidak pernah menghitung berapa banyaknya dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Tetapi kami sadar betul bahwa setiap dosa kami itu sungguh sangat memilukan hati-Mu. Membuat Engkau sedih, kecewa karena sifat dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Terkadang kami sering menganggap diri kami yang paling benar. Diri kami yang paling hebat. Orang-orang di sekitar kami adalah orang-orang bodoh. Tuhan, ampunilah kami. Kami sering sekali melukai orang-orang di sekitar kami. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, bahkan orang tua kami. Kami sering berontak terhadap mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sering sekali mengkonsumsi bacaan-bacaan yang tidak benar. Bahkan kami sering mengkonsumsi tontonan-tontonan yang merusak iman kami kepada Tuhan. Bapa, ampunilah kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mengambil sebuah komitmen di hadapan-Mu. Kami mau meninggalkan semua dosa-dosa itu. Dan kami mau hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami yang mohon ampun kepadamu sore menjelang malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa ketika kami mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, mengampuni segala dosa kami dan mencucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Dipersilakan duduk kembali pemuda-pemudi sekalian. Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin saudara. Amin, amin ya. Jadi saudara sekali, ketika dosa kita diampuni, maka harus ada perubahan ajaib kita alami. Dalam perkataan kita, perbuatan kita, sifat-sifat kita harus diperbaharui di dalam Kristus. Oleh karena itu pada sore menjelang malam hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Sejak ku terima Yesus, ada perubahan yang ajaib. Mari bersama-sama dengan saya perubahan. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Sedangkan dalam hati dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku
teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan, saat ini ada kesempatan bagi kita untuk mengingat kembali ayat hafalan pada minggu ini. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 22 ayat 37 dan 39b. Mari kita membacakannya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 37 dan 39b. Mari kita akan mengulang ayat hafalan ini tanpa membaca teks. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 37 dan 39b. Ya, teman-teman sekalian, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian, "Penuhkanlah bejanaku." Datang dan ku bersujud di hadapan
Shalom kaum muda yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bisa lambaikan tangan kita. Ya, semuanya boleh lambaikan. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh bertemu lagi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudara, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Apapun kondisi dan keadaan lingkungan hidup kami dan keadaan hidup kami, Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Tiba waktunya ya Bapa, kami bersama-sama dengan kaum muda yang lain, baik di Karawang, di Cikampek, di Cikarang, akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan membantu setiap kami, agar firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami pelajari, sungguh-sungguh boleh berguna di dalam kehidupan kami, membentuk kehidupan kami menjadi kaum muda yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Bapa di sorga, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kaum muda yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mengangkat satu tema di dalam pelajaran firman Tuhan kita, yaitu berbicara topik tentang marah. Tentang marah. Nah, berarti ya, saya teriak bukan berarti saya marah ya. Kita mau bicara marah dari perspektif kita sebagai orang Kristen. Nah saudara, topik ini saya angkat karena ada orang yang tanya. Ada orang yang tanya, Pak Yohanes, boleh enggak kita orang Kristen marah? Susah dijawab ya, boleh enggak orang Kristen marah? Nah saudara, kalau kita ditanya, menurut saudara boleh enggak kita orang Kristen ini marah? Kalau pertanyaan itu diberikan kepada saudara, bolehkah kita sebagai orang Kristen ini marah? Boleh enggak? Ada yang bilang amin, ada yang bilang boleh, ada yang enggak jawab tapi kepalanya begini, ya terserahlah, kepalanya putar-putar juga boleh. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan ini penting sekali, bolehkah kita sebagai orang Kristen itu marah? Kenapa saudara? Memang akhir-akhir ini seperti kita ketahui, situasi kondisi kehidupan kita di masa pandemik COVID-19, kadang-kadang khususnya kaum muda ini ya, kaum muda ini kalau ada peraturan kan harus ada social distancing, physical distancing, harus jaga jarak begitu, kita harus tinggal di rumah. Ya, mungkin sebagian pemuda, maaf, ada yang dirumahkan dari pekerjaannya. Mungkin ada yang kuliahnya tertunda. Mungkin ada yang sekolahnya diistirahatkan di rumah. Liburan nggak bisa kemana-mana, akhirnya di rumah saja, kurang lebih ngeram 3 bulan di rumah, akhirnya apa? Kaum muda itu bisa menjadi bete. Nah karena bete nggak tahu mau lakukan ini salah, mau melakukan itu salah, mau keluar jalan nggak boleh, nggak jalan di rumah juga bingung, mau keluar rumah takut kena virus corona, kalau di rumah juga nanti tua di rumah, nggak jelas umurnya sudah berapa, gondrong gitu ya rambutnya, kecuali saya nggak bisa gondrong-gondrong begitu ya. Ada yang kumisnya tambah panjang, jenggotnya tambah panjang. Akhirnya apa? Karena sumpek, karena bete, akibatnya apa? Mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Nah oleh sebab itu saudara, kita akan bicara pada sore hari ini tentang apakah pengertian marah, pandangan kita sebagai iman Kristen, orang-orang Kristen, pandangan Alkitab tentang marah. Nah nanti kita bisa menjawab, boleh enggak kita orang Kristen itu marah? Ya, jadi jangan buru-buru kita katakan boleh atau tidak, tapi kita lihat apa ajaran Alkitab. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 26. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang sudah mengalami lahir baru.
Apa yang harus dilakukan? Efesus pasal 4 ayat 26, 27, dan seterusnya. Efesus pasal 4 dimulai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, perhatikan saudara, dikatakan apabila kamu menjadi marah. Lalu kalimat itu dilanjutkan, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Berarti ada marah yang gak berdosa, ada yang marah berdosa. Kemudian di situ dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi sebelum matahari itu terbenam, jangan kamu pendam amarahmu. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi kemarahan harus dibuang dari kehidupanmu. Nah, bahasa Indonesia itu bagus terjemahnya. Jadi apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kemudian ayat 31, buanglah kemarahan. Jadi ada kata 3, marah, amarah, kemarahan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat, ada nggak manusia di dunia ini yang nggak pernah marah? Ada nggak manusia di dunia ini nggak pernah marah? Ada? Di antara kalian ada yang nggak pernah marah? Siapa yang nggak pernah marah? Angkat tangannya. Luar biasa, ada yang angkat tangan, kamu nggak pernah marah? Nggak pernah marah. Nanti saya bikin marah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap manusia pernah marah dan bisa marah. Sekali lagi ya, setiap manusia itu pernah marah dan bisa marah. Nah, dari statement ini berarti setiap kita pasti pernah marah dan bisa marah. Nggak ada manusia yang nggak bisa marah. Manusia itu nggak ada yang nggak pernah marah. Bahkan di dalam Alkitab pun dicatat Yesus pun pernah marah. Yesus pun pernah marah. Kita ingat ceritanya pada waktu dia masuk ke bait suci, lalu dia melihat di mana orang berdagang di dalam bait suci, yang di mana tempat itu seharusnya tempat orang berdoa, tapi dijadikan tempat bertukar uang, berdagang ternak persembahan, tidak digunakan sebagaimana mestinya bait Allah itu. Lalu ketika melihat itu, Tuhan Yesus menjadi marah. Jadi saudara-saudara, kita melihat Tuhan Yesus pun marah. Di dalam perjanjian lama pun dicatat Allah sendiri pernah marah. Jadi marah itu setiap orang pernah dan bisa marah. Marah itu bagi saya adalah suatu hal yang wajar. Karena apa, saudara? Karena kita punya emosi, saudara. Kita punya perasaan. Nah, lebih lanjut kita melihat terlebih dahulu, apa sih sebetulnya marah? Apa sebetulnya itu marah? Kalau mata saya tiba-tiba melotot, suara saya keras, "Hei, jangan duduk di situ." Apa itu berarti marah? Marah ya, mata saya melotot, suara saya kencang, saya kecaping, "Hei, jangan di situ." Itu mungkin marah. Tapi kalau saya cuma begini, saudara, saya lipat tangan, mata saya nggak melotot karena mata saya sipit, ya. Saya cuma diem aja, suara saya nggak keras. Ketika saya tersinggung dengan orang, saya cuma gini aja, saudara. Pak Yunus sudah makan? Pak Yunus capek? Kira-kira dengan mata melotot, dengan itu yang mana yang marah? Yang mana yang marah? Yang pertama atau kedua? Dua-duanya ya. Nah, saudara, apa itu sebetulnya marah? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, marah adalah suatu keadaan dan reaksi emosi seseorang
yang bisa dialami oleh setiap orang pada saat-saat tertentu. Ya, jadi marah itu adalah keadaan atau reaksi emosi dari seseorang yang bisa dialami oleh setiap orang. Jadi setiap orang yang punya emosi, yang punya perasaan, ketika dalam keadaan-keadaan tertentu yang mengancam dirinya, dia bisa marah. Itu adalah satu reaksi yang wajar. Ya, jadi marah itu sebetulnya suatu reaksi yang wajar. Tetapi kalau berlebihan, nah itu kurang wajar. Atau tidak pernah marah, dia apa-apain? Diem. Melihat keadaan, diem. Nah itu berarti emosi kejiwaannya agak sedikit terganggu. Ya, jadi marah itu adalah keadaan dan reaksi emosi yang bisa dialami oleh setiap orang. Siapapun dia, baik dia sudah jadi kakek nenek, sudah orang tua umur 60 tahun ke atas, baik dia itu yang sudah umur 50, 40 tahun, baik kaum muda, kaum remaja, anak-anak, bahkan bayi pun bisa marah. Bayi juga bisa marah. Jadi kalian pikir bayi itu nggak bisa marah, dia bisa marah. Ketika ada sesuatu yang mengancam dirinya karena orang tuanya mungkin terlambat kasih dia minum susu, dia bisa marah sebagai suatu reaksi emosi. Lalu dia berteriak. Teriaknya gimana tuh bayi? Gimana? Kamu belum pernah jadi bayi ya? Hah? Kamu lahir tiba-tiba umur 30 begitu? Kamu lahir dari ibumu atau dari batu begitu ya? Gitu, menangis begitu kencangnya luar biasa. Jadi setiap orang itu bisa marah. Karena apa? Ada suatu keadaan dan reaksi emosi dari diri seseorang pada saat-saat tertentu. Kemudian marah itu dapat diekspresikan secara terpendam maupun terbuka terang-terangan. Nah, tapi saya kasih contoh tadi ya. Jadi ekspresi marah itu saudara bisa dengan matanya melotot, dengan suaranya nyaring, dengan gaya tubuh yang tapi juga ada orang yang marah dikatakan bisa terpendam tuh. Marahnya pendem. Nah, biasanya kaum muda nih ya. Kaum muda nih lagi pacaran nih. Wah, pacaran. Tiba-tiba nih nggak sengaja ada WA nyasar. WA nyasar di handphone cowokmu, ya, ngatakan, halo sayang, selamat malam minggu. Wah itu nggak tahu dari siapa, pura-pura aja nggak tahu, padahal tahu begitu ya. Nah terus si cewek ngeliat, lalu cewek ini marah, ya, cewek ini marah dengan pacarnya itu karena ada WA gelap begitu ya. Cowok ditanya, itu siapa? Nggak tahu tuh, tiba-tiba ada masuk. Udah tahu dari planet mana bisa masuk begitu ya. Nah, pura-pura nggak tahu tuh cowok begitu ya. Nah, tiba-tiba si cewek cemburu. Nah, cemburu itu sebagai reaksi marah. Lalu cewek marahnya gimana? Ada yang marahnya langsung, kamu, begitu ya. Ada yang langsung balik badan. Ada yang nggak mau ngomong sudah langsung. Ada yang reaksinya apa? Nangis. Macam-macam. Jadi ekspresi kemarahan itu dapat bermacam jenis, yaitu secara terpendam maupun terang-terangan. Lebih bagus mana, terang-terangan atau terpendam? Kaum muda kalau marah, terang-terangan atau terpendam? Terpendam. Kamu terpendam ya, sakit jantung loh. Dipendam, akhirnya sesak napas, sakit jantung. Kalau kamu apa? Terang-terangan, darah tinggi, stroke. Karena marah terus, tensi darah naik terus, kena stroke. Ayo, mau pilih serangan jantung atau kena stroke? Mau pilih yang mana? Mau yang terang-terangan atau yang terpendam? Nah, saudara, jadi ini adalah satu reaksi emosi seseorang, setiap orang bisa melakukannya, tetapi diekspresikannya bisa terang-terangan, bisa secara terpendam. Nah, kemudian kita lihat lagi, marah itu jangka waktu marah bisa singkat, tapi juga bisa memakan waktu yang panjang. Jadi kalau marah, seseorang itu marah, ya, hari ini marah, dia masih ingat tuh 1 bulan kemudian. Kamu ini ya terlalu ya,
1 bulan yang lalu kamu sudah berlaku kasar dengan saya, kamu sudah berbuat salah dengan saya, tidak kapok juga ya. Dia masih ingat loh 1 bulan yang lalu. Dan marahnya itu selama 30 hari. Bahkan ada yang bisa bertahun-tahun marahnya. Karena apa? Jangka waktu marah itu bisa singkat, bisa juga panjang. Ada orang yang marah itu bisa berpuluh-puluh tahun loh. Percaya enggak? Ada orang yang marah itu berpuluh tahun. Bahkan ada orang tua yang marah sama anaknya sampai tidak mau lagi mengakui dia sebagai anak bertahun-tahun. Ada juga seorang pemuda yang sakit hati sama orang tuanya. Lalu dia marah bertahun-tahun. Ada juga pasangan muda-mudi yang cemburu, yang putus dan sakit hati bertahun-tahun. Sampai gak mau pacaran lagi. Ada yang begitu, tetapi ada juga orang yang marah dalam waktu yang singkat. Kelihatannya jam 5 marah tuh, marah. Jam 8 sudah minum kopi bareng tuh. Udah gak ada marah lagi. Tapi tetap melalui proses marah dan jangka waktunya bisa panjang, bisa pendek. Nah sekarang kaum muda mau yang panjang atau yang pendek? Marahmu? Mau marah jangka panjang atau jangka pendek? Kalau yang jangka panjang, apa tadi saya bilang? Kena stroke. Jangka pendek, jantungan. Nah saudara, bentuk marah itu bisa diekspresikan juga seperti tadi, yaitu bisa kebencian, dendam, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, setiap orang bisa marah. Termasuk pemuda-pemudi Kristen bisa marah. Siapapun orang bisa marah. Berapapun umurnya, apapun statusnya, setiap orang, kita garis bawahi, bisa marah sebagai satu reaksi emosi. Tapi pertanyaannya, saudara, kita bisa marah, tetapi boleh enggak kita marah? Nah, itu pertanyaan kita. Apakah orang Kristen bisa marah? Jawabannya apa? Bisa. Orang Kristen bisa marah. Tetapi orang Kristen boleh marah enggak? Boleh marah enggak? Nah, ini yang kita bahas hari ini berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 26 sama 31. Nah, coba kita lihat ya. Di situ saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, artinya kamu bisa marah. Kamu bisa marah. Tetapi jangan kamu berbuat dosa. Berarti kadang-kadang marah itu bisa membuat orang menjadi dosa, tetapi ada juga marah yang tidak membuat orang berdosa loh. Artinya apa? Nah, kalau di situ dikatakan janganlah kamu marah, terus ada kalimat apa lagi? Amarah, kemudian kemarahan. Nah, saudara, di dalam bahasa Indonesia bagus sekali ada marah, amarah, dan kemarahan. Nah, ternyata di dalam bahasa Yunani ya, khususnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ternyata juga ada menggunakan 3 kalimat ya, ada 3 kata yang digunakan menerjemahkan kata marah, amarah dengan kemarahan. Nah, dalam bahasa Yunani ada satu istilah yang disebut dengan istilah orge. Orge. Apa itu orge? Orge itu adalah marah. Nah, orge ini adalah marah yang wajar. Kalau dikatakan Tuhan Yesus marah, itu menggunakan istilah orge. Kalau Tuhan Allah melihat umatnya melakukan dosa, melanggar firman Tuhan, dikatakan maka Tuhan murka, maka Tuhan marah. Itu menggunakan istilah orge. Jadi orge ini marah yang sehat. Marah yang ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat
perbuatan dosa ketika melihat orang lain atau sesuatu yang melanggar firman Tuhan, kita marah, saudara. Misalnya contoh, suatu kali misalnya pemerintah kita melakukan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, maka kita harus orge, kita harus marah. Misalnya saya melihat pemuda-pemudi di GSRI hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya seperti itu ya, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya tidak tertib sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Ketika saya melihat pacaran pemuda-pemudi GSRI pada waktu pacaran yang nggak benar, maka saya bisa orge, saya bisa marah. Jadi orge ini adalah marah yang sehat, marah yang wajar. Ketika saya melihat anak saya hidupnya tidak disiplin, ketika saya melihat anak saya waktu belajar ternyata nyontek ulangannya, saya bisa marah. Oh, Bapak kan pendeta, biar pendeta bisa orge. Tuhan Allah aja bisa orge, bisa marah. Nah, suatu hari saudara, saya begitu naik sepeda motor, kemudian ada lampu merah tuh ya, lampu merah. Lampu merah artinya apa? Berhenti. Lampu hijau, jalan. Terus lampu apa tengahnya itu? Kuning atau oranye? Kuning ya. Saya nggak tahu bedain warna oranye sama kuning gitu ya. Anggaplah itu warna kuning. Warna kuning artinya apa? Siap-siap ngebut. Gitu. Ya hati-hati, siap-siap berhenti, siap-siap jalan. Itu tanda siap-siap, bisa siap-siap jalan, bisa siap-siap berhenti. Nah, suatu hari ketika saya naik sepeda motor, tiba-tiba lampu merah, saya stop. Cut, gitu ya. Nah, kemudian di arah sana itu rupanya kalau sini merah, di sana hijau gitu. Di jalan tuh, jalan. Kemudian dia kuning, di sini juga kuning tuh. Di sana kuning, siap-siap berhenti, di sini kuning, siap-siap jalan. Kemudian lampu di tempat saya itu hijau, berarti saya jalan tuh. Begitu jalan, dari sana ada mahasiswa, pemuda-pemudi nyelonong. Nyelonong ya, begitu saya jalan begini, dia hampir nabrak saya. Saudara, ketika saya lihat ada mahasiswa, kaum muda, kaum intelektual, kaum terpelajar, nggak bisa membedai mana lampu merah sama lampu hijau. Begitu saya jalan, tiba-tiba dia mau nabrak saya, dia nyerobot. Sut. Reaksi saya apa, saudara? Maaf ya, saya yang minta maaf. Saya minta maaf? Enggak. Ketika saya mau ditabrak, saya cuma senyum-senyum. Begitu? Enggak, saudara. Ketika saya melihat pemuda itu melanggar, dia sudah lampu merah tapi dia nyelonong mau nabrak saya tiba-tiba orge. Saya orge. Saya bilang, kamu gak lihat? Kamu itu sudah lampu merah. Namanya mahasiswa, pemuda, malah melotot matanya. Ya, dia melotot juga. Apa? Nantang gitu. Waduh, orge saya double, saudara. Orge saya double. Kamu mahasiswa kaum intelektual mata buta, gak bisa membedain. Mahasiswa macam apa? Apa yang kamu pelajari di sekolah? Saya tambah marah, saudara. Nah, itu marah saya wajar gak? Itu marah yang wajar. Jadi orge itu adalah diterjemahkan dengan marah yang wajar. Karena melihat pelanggaran, karena melihat ketidakadilan, karena melihat ketidakbenaran itu dilakukan, kita wajib orge, kita wajib marah. Jadi itu yang dimaksud dengan orge, yaitu kita marah. Jadi Rasul Paulus ketika katakan, apabila kamu menjadi marah, itu apabila kamu menjadi orge, kamu marah secara sehat, jangan sampai marah yang sehat itu menjadi dosa. Menjadi dosa itu disebut apa? Jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam
amarahmu. Nah, kata yang kedua, orge itu berarti sehat. Orge itu marah yang wajar, marah yang beralasan. Tetapi kalau orge itu terus-menerus disimpan di dalam hati, maka menjadi amarah. Itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah parorgismos. Parorgismos itu diterjemahkan amarah. Bedanya apa? Nah, kalau parorgismos ini adalah disimpan dalam hati, menjadi sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya itu dipendam di dalam hati. Misalnya contoh begini. Misalnya contoh. Suatu hari ada seorang pemuda melakukan kesalahan begitu ya, melakukan kesalahan. Kemudian saya tegur, saya marah. Misalnya dia melanggar firman Tuhan, saya tegur. Dia melanggar firman Tuhannya keterlaluan gitu ya. Akhirnya saya marah. Marahnya itu marah orge. Tetapi marah orge ini bisa berubah menjadi parorgismos ketika saya marah sama orang itu. Ingat ya, jangan kamu ulangi 2 kali ya. Jangan sampai saya lihat kamu 2 kali lagi ya. Lalu marahnya saya ketika saya pulang sampai rumah, saya dendam. Saya sakit hati sama orang itu. Besok pagi ketika saya bangun, saya masih dendam. Saya masih sakit hati sama orang itu. Kemudian 1 minggu kemudian di gereja saya ketemu sama pemuda itu. Ketika saya lihat pemuda itu, saya melihat dengan ketidaksenangan. Saya lihat dengan mata yang melotot, mata yang penuh dengan kebencian kepada orang itu. Karena apa? Saya sakit hati sama anak itu. Karena apa? Dia sudah menyakitkan hati saya. Dari minggu lalu dia sudah keterlaluan dengan saya. Dan tidak ada satu kata pun dia minta maaf. 2 minggu kemudian, saya masih ingat. Ketemu lagi sama anak itu di jalan. Ini anak keterlaluan. Sudah 2 minggu tidak lagi minta maaf. Saya sakit hati dan saya ingat terus sama dia. Nah, itu yang disebut dengan parorgismos. Menjadi dendam, menjadi sakit hati, disimpan di dalam hati, kebencian yang luar biasa di dalam hati. Dan saya ingat terus. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, saya ingat terus. Padahal awalnya saya cuma marah. Marah kenapa? Dia melanggar firman Tuhan. Dia hidupnya tidak benar. Saya tegur dengan keras. Itu orge. Wajar nggak? Wajar ya. Tapi menjadi tidak wajar ketika saya dendam sama anak itu. Saya benci sama anak itu. Saya sakit hati sama anak itu. Saya simpan di memori hati dan pikiran saya. Saya ingat berulang-ulang. 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Sampai tahun akan datang. Saya juga ingat anak itu. Tiba-tiba anak itu mau dibaptis. Ya, ketika mau dibaptis, saya lihat anak ini. Ini anak yang mau dibaptis. Ini anak baong ini mau dibaptis lagi. Saya jengkel, saudara. Nah, itu namanya parorgismos. Menaruh dendam. Menaruh sakit hati. Menaruh kebencian yang berlarut-larut. Yang seharusnya orge, marah yang wajar. Karena saya dendam, saya simpan dalam hati. Itu menjadi parorgismos. Itu masalahnya. Ketika saya orge, saya nggak simpan dalam hati, saya mengampuni. Ketika saya katakan tadi mahasiswa yang hampir mau nabrak saya marahin. Setelah saya marahin, ya udah saya nggak dendam. Ketika saya menegur seorang pemuda, ya udah saya tegur orang itu, tapi saya nggak dendam. Udah saya ampuni dia. Besok gimana? Ya udah saya lupa. Saya lupakan, saya tidak ingat-ingat dan saya tidak dendam. Tapi kalau saya tidak mengampuni, pokoknya saya dendam sama dia. Pokoknya saya sakit hati sama dia. Dan tidak ada pengampunan, itu yang menjadi masalah. Nah, yang silakannya lagi, Paulus katakan, apabila kamu marah, orge, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam, artinya jangan berlama-lama sebelum padam parorgismosmu, sakit hatimu. Kemudian Rasul Paulus ayat 31, segala kepahitan, kegeraman dan kemarahan
itu harus dibuang. Orang Kristen harus membuang kemarahan. Nah, kata kemarahan itu berasal dari kata Yunani adalah tumos. Tumos ini lebih berbahaya. Tumos ini hampir sama dengan tumor. Itu berbahaya. Nah, tumos ini artinya kemarahan. Apa bedanya orge, parorgismos, dan kemarahan? Tadi saya katakan kalau orge itu kemarahan yang sehat, kemarahan yang wajar, kemarahan yang reaktif terhadap ketidakbenaran, ketidakadilan. Baik enggak? Itu baik. Tetapi menjadi tidak baik ketika kamu simpan dalam hati. Ketika kamu dendam, ketika kamu tidak mengampuni. Tetapi lebih berbahaya lagi ketika kamu tumos. Menjadi satu kemarahan, artinya apa? Kalau saya terjemahkan itu berarti saya bukan saja sakit hati, saya bukan saja simpan dalam hati, benci, dendam, tapi saya mau balas dendam. Kalau tadi cuma di dalam hati kan, tapi saya mau balas dendam. Tuh anak pemuda, ya tadi saya cerita ya, pemuda itu ketika dia berbuat dosa atau melanggar firman Tuhan, saya tegur, saya marah orge. Tapi ketika saya simpan dalam hati, saya dendam, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, itu jadi parorgismos. Ketika anak itu mau dibaptis, saking saya parorgismos, saya benci, akhirnya saya mau balas dendam nih anak. Saya kerjain, katekisasinya saya tidak kasih lulus. Pelayanannya saya tidak kasih. Kegiatannya saya tidak kasih. Nilai sekolah saya tidak kasih. Artinya saya tumos, saya balas dendam. Yang tadinya saya simpan dalam hati, sekarang saya melampiaskan untuk balas dendam. Saya benci sama orang itu. Ini lebih berbahaya dari parorgismos. Parorgismos aja berbahaya, karena apa? Parorgismos itu berbahaya buat kita, karena kesehatan kita terganggu. Karena apa? Kita simpan terus dalam hati. Tapi tumos lebih berbahaya, karena apa? Itu berbahaya buat diri kita, berbahaya buat orang lain, bahkan juga mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ketika ditanya, Pak boleh enggak kita marah? Tergantung, marah yang mana dulu. Itu ya, kalau enggak ada alasan tiba-tiba marah, itu bukan marah, itu pemarah. Marah sama pemarah beda. Kemudian tiba-tiba setiap ketemu kita marah terus. Itu bukan lagi marah, tapi pemarah suka marah-marah. Jadi kalau kita ditanya kaum muda, sebagai orang Kristen Pak, setelah saya percaya Tuhan Yesus, boleh nggak saya marah? Jawabannya apa? Lihat dulu marahnya marah apa. Kalau marah orge boleh nggak? Boleh, karena melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakberesan, itu kita orge boleh, itu wajar. Tetapi setelah kita marah, kita mengampuni, selesai. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita awalnya orge, tapi menjadi dendam, menjadi sakit hati, menjadi parorgismos. Itu yang tidak boleh. Dan lebih tidak boleh lagi kalau kita menjadi tumos, kita balas dendam, niat. Misalnya saja nih kalau konteks kaum muda ya, dia nih pacaran. Kemudian ketika pacaran banyak ketidaksesuaian, akhirnya putus nih. Pada waktu putus, yang cewek marah kan, kamu tega ya mutusin saya pakai WA. Waktu menyatakan pakai bunga, tapi waktu putus pakai WA. Boleh nggak? Boleh aja, tapi ya kurang etis. Kalau mau pisah, ngomongnya baik-baik. Pada waktu pacaran kan ngomongnya baik-baik, betul nggak? Pernah nggak ngomong, "Hei, sini, aku cinta padamu, mau jadi pacarku nggak?" Nggak kayak gitu kan? Ngomongnya pasti baik-baik. Misalnya, Nit, kita ini udah jalan lama loh Nit. Sebenarnya sih gini loh Nit, ada sesuatu yang aku mau terus terang. Aku ini punya perasaan loh sama kamu. Kamu ada perasaan enggak sama aku? Gitu kan ya, ngomongnya baik-baik ya. Nah pada waktu putus juga ngomongnya harus baik-baik. Nah si wanita ini
pada waktu diputus, bisa marah enggak? Bisa dong. Kalau begitu diputus, putus, haleluya. Berarti sama Koko yang itu jadian dong. Cepat bener begitu ya. Pada waktu putus, ngomongnya baik-baik. Bisa marah, bisa kecewa. Tapi ya sudahlah. Tetapi ketika kamu putus, kamu marah, lalu kamu sakit hati sama si cowok itu. 1 tahun, 2 tahun kamu tidak bisa terima, kamu dendam. Apalagi kamu menjadi tumos. Kamu mengirimkan berita-berita hoax tentang cowok itu. Kamu balas dendam sama dia. Itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Itu tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi ketika kita ditanya, orang Kristen boleh marah enggak? Sekali lagi, lihat ya, marah yang bagaimana. Kalau orge, boleh, wajar. Tapi selesai itu ampuni, beres. Tapi tidak boleh menjadi parorgismos, dendam, sakit hati, apalagi menjadi tumos. Nanti lama-lama jadi tumor, ya berbahaya. Jadi pilih aja ya, pilih mau sakit jantung, mau stroke, atau mau tumor. Nah lebih baik pilih orge ya, orge selesai marah ya sudah. Saya marah karena mengasihi kamu. Saya marah karena melihat ketidakadilan. Saya marah ingin kamu lebih baik, saya juga lebih baik. Kamu punya salah, mungkin saya juga punya salah. Kita saling mengampuni ya, oke, peace, oke men, peace. Ya peace, selesai sudah. Selesai itu ngopi bareng, makan bubur bareng, tapi dia yang bayar ya. Gitu ya, jalan ke mall bareng begitu ya, sama-sama. Tapi tidak boleh parorgismos, tidak boleh tumos. Oke, jelas sampai di sini ya. Jadi kalau ditanya boleh orang Kristen marah? Ada sisi boleh, ada sisi tidak boleh. Nah, melalui penjelasan ini, biarlah kita sebagai orang-orang Kristen benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Ya, jadi ingat ada 3 kata marah, yaitu apa? Sama-sama sebutkan. Yang pertama, orge. Kedua, parorgismos. Ketiga, tumos. Nah, kita harus tahu marahnya itu yang bagaimana. Tuhan memberkati kita kaum muda. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang makin kami gali, makin luar biasa, makin bermakna. Tuhan, kami tidak ingin hanya sekedar tahu di dalam pemikiran kami, tetapi firman-Mu kami boleh lakukan dalam hidup kami. Ketika ada hal-hal ketidakbenaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mungkin kami bisa orge, tetapi marah kami, orge kami tidak menjadi dendam, sakit hati, apalagi balas dendam, menjadi parorgismos dan tumos. Tapi kami belajar seperti Tuhan Yesus yang bisa mengampuni orang lain. Terima kasih, berkati kaum muda di tempat ini, baik di Karawang, di Cikampek, dan juga di Cikarang, terus menjadi pemuda-pemudi Kristen yang memancarkan Kristus di dalam segala kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk kegiatan ibadah streaming live pada petang hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kita untuk membedakan mana marah yang baik dan yang tidak baik. Dan biarlah setiap kita mempunyai hati yang mau untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan juga biarlah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari teman-teman, saat ini kita ada kesempatan untuk memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, dapat memberikannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar TV atau laptop ataupun HP teman-teman. Atau jika teman-teman mengalami kesulitan dalam transfer, teman-teman bisa dapat datang langsung ke gereja untuk memberikan persembahan. Mari kita menaikkan pujian, ku bersukacita kerja baginya. Sukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, karena sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Kita menyanyikan dengan penuh semangat. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari teman-teman kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan, mengembalikan berkat yang telah Kau limpahkan kepada setiap kami. Ya Bapa, biarlah persembahan ini dapat menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dan biarlah di kesempatan yang akan datang kami dapat memberikan persembahan kembali. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami anak-anak mudamu. Berkatilah ya Bapa dalam setiap pelayanannya, kuliahnya, maupun pekerjaannya. Biarlah setiap kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hidup yang Tuhan berikan merupakan kesempatan bagi kita, yaitu kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dapat mempergunakannya dengan baik. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita bangkit berdiri, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita setelah kita berdoa menyanyikan pujian dosologi. Pada akhirnya Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami pada hari ini. Kami sudah mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Biarlah setiap bagian firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami boleh merespon, melakukan apa yang berkenan kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kehidupan rohani kami. Makin hari kami makin mentaati kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap ibadah kami. Walaupun saat ini kami belum sepenuhnya bisa bersama ibadah di gereja, tapi kebenaran firman Tuhan yang akan memimpin dan membimbing kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kebaktian kami pada besok. Biarlah Tuhan juga memimpin anak-anak Tuhan yang melayani. Kami boleh tetap bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan limpahkan. Terima kasih untuk semuanya. Inilah doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk. Seluruh ibadah selesai. Tuhan berkati saudara.